kok rasanya beda, bukan kue. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini ya makan apa? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Digebukin ame polisi ame babinsa, ente berdua kan ribetin hidup gua lagi tiap hari kan. Yang ditanya-tanyain orang kan pasti gua, anda kan di Kemhan, anda kan tentara juga, gimana itu urusannya tuh, tentara mukulin orang, polisi mukulin orang dan sebagainya. Gara-gara anda hampir semua orang yang di tentara, di TNI dan polisi kan jadi ke bawah-bawah semua namanya, termasuk gua juga ke bawah-bawah gara-gara lu lagi pula. Aduh bro, cek dulu, ya kan, dicek nih, ya oke. Oh ternyata gabus nih dimakan, gitu. Nah baru lu samperin, dan kalau lu samperin juga lu tangkap, bukan dipukulin, itu kakek nggak bisa ngelawan, aduh badannya cungkring. Ada penjual es kue yang di medsos lagi rame sebagai korban, silakan bapak atau anaknya atau keluarganya menghubungi tim Hotman 911. Saya akan langsung kirim 10 orang pengacara untuk menemui bapak hari ini juga. Hari ini juga. Langsung pada intinya, gue mau berkomentar perihal kejadian bapak-bapak penjual es jadul yang sedang marak kemarin. Dan jujur gue sebagai mantan tukang es, gue pernah jual es mambo, es kul-kul. Walaupun gue nggak pernah jual es jadul, tapi setidaknya gue dulu sering banget makanin. Dan itu enak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih sehat, masih gesit. Dan bukan ada bahan sponnya. Bisa-bisanya bapak-bapak baju loreng itu dan bapak-bapak cool yang ada di sekitarnya nih, itu nuduh pakai spon tanpa dia nyelidikin lebih dalam. Aduh, yang gua keselin lagi nih, itu tiba-tiba masa pakai kekerasan, sampai-sampai dipukul, disabetin pakai selang. Lu belum pernah disamperin tukang es dunia lu ya? Bujuk lu jangan main-main lu, tukang es di Indonesia kan banyak banget, mau lu digeruduk. Kan bisa apa-apa ngomong dengan baik-baik gitu. Udah langsung dipukulin baik bapak-bapak, mana itu aki-aki. Awak lu kan gede banget itu. Buset, lu kayak toren penguin. Sekarang gue dengar kabarnya nih, tuh lu lihat. Udah damai. Ini kita jangan-jangan ini ada yang janggal ini. Pokoknya kita lihat sampai akhir, pengen tahu nih hukum yang berlaku di Indonesia ini seperti apa. Jujur ini mah ya, saya emang nggak perlu pakai izin lagi nih. Kalau bisa mah jabatannya dicopot dah yang kayak begitu. Minimal banget kalau emang nggak mau dicopot jabatannya, itu bapak-bapak yang baju loreng sama bapak-bapak cool yang ada di sekitar, kita masukin freezer bareng-bareng biar pada beku awaknya. Kalau udah beku kan enak tuh, kalau udah cair kita peres bareng-bareng. Kesel banget gua. Kasus pedagang es gabus di Kemayoran menjadi contoh yang terlalu telanjang untuk diabaikan. Hanya berbekal laporan warga dan kecurigaan visual, aparat langsung bertindak. Dagangan disita, pedagang dipaksa makan es yang dituduh mengandung bahan berbahaya. Bahkan berujung pada dugaan kekerasan fisik dan verbal. Semua itu terjadi sebelum satu pun hasil uji laboratorium keluar. Beberapa hari kemudian fakta berbicara, tidak ada spons, tidak ada bahan berbahaya. Es gabus itu aman dikonsumsi, tapi pertanyaannya bukan lagi soal kandungan es, pertanyaannya mengapa negara begitu yakin menuduh sebelum membuktikan. Negara kita punya standar ganda yang nyata. Ke pedagang kaki lima, negara bergerak tanpa pikir panjang, cukup modal curiga langsung sikat. Tapi ke perusahaan besar dan elit politik, hukum mendadak jadi lamban dan penuh prosedur yang rumit. Kenapa ketegasan negara hanya punya nyali di depan mereka yang tak punya daya? Tentu kita masih ingat berbagai kasus pangan berbahaya skala industri, pencemaran lingkungan oleh korporasi, atau skandal besar yang dampaknya merugikan jutaan orang. Anehnya dalam kasus-kasus kelas kakap ini, refleks cepat negara mendadak hilang. Investigasi berubah menjadi drama yang berlarut-larut tanpa akhir yang jelas. Di sana, negara mendadak menjadi sangat bijak dengan meminta masyarakat untuk bersabar. Beralasan bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Mengapa kehati-hatian itu hanya berlaku ke atas, bukan ke bawah?
Pedagang es gabus itu tidak punya kuasa untuk menunda, tidak punya pengacara mahal, dan tidak punya akses untuk mengatur narasi. Dalam hitungan menit, ia sudah menjadi tersangka moral di depan publik. Dagangannya dirusak, reputasinya hancur, dan tubuhnya terluka. Bahkan setelah dinyatakan tidak bersalah, bekas stigma tetap menempel karena video itu sudah terlanjur viral, sementara penjelasan ilmiah datang belakangan. Setelah kejadian kemarin, Bapak udah mulai jualan lagi nggak sih sampai hari ini? Sampai 3 hari saya belum jualan. Mereka langsung datang beli es dan bilang langsung ngeremes Iya, es itu. remes-remes, kata basuh muka saya dilempar. Muka Bapak dilempar pakai es itu. Luka nggak Pak itu kondisinya? Dia sampai berdarah. Saya Itu ditendang pakai sepatu bot, Tendang pakai sepatu boot. Iya. Kemana mana Pak nendangnya? sampai mental. Disuruh bangun lagi. Oh, badan Bapak ditendang berarti. Saya badannya lemes ya. Gimana Pak setelah kejadian itu? Enggak, minta maaf, saya cuekin sama dia. Itu diobatin lukanya di situ nggak? Enggak obatin sama dia. Berarti Bapak lukanya di mana aja Pak? Sini sama ini. Oh, jadi setelah kejadian Bapak langsung pulang Pak? Balik dari jalan kaki, saya sampai hujan-hujanan, basah kuyup. Setelah kejadian kemarin, Bapak udah mulai jualan lagi nggak sih sampai hari ini? Sampai 3 hari saya belum jualan. Karena Roma. Takutnya nanti dijadian lagi saya takutnya ditendang apa, digampar, pakok. mulai berangkat kerja tuh jam berapa sih Pak? Subuh. Jam 4 subuh. Kalau boleh tahu nih Pak, udah berapa lama sih Pak jualan es gabus ini? Sudah 30 tahun. Mungkin berhenti atau mungkin cari pekerjaan lain. Sampai tua saya dagang terus. Akan dagang terus. Tapi sekarang istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Tuan bersama Pak Heri datang kemarin tapi pimpinan kami ingin Pak mohon maaf sebentar saja Pak atas kecelakaan yang terjadi. Tidak ada niat untuk menghina Bapak. Bapak itu Pak, tidak saya Pak. Insya Allah depannya Pak ya tidak ada masalah lagi, kita hidup bahagia Pak ya, belum berkait semuanya Pak ya. Masih Pak Jadul ya Ibu masih. Mungkin Pak, kita sebagai babi sultan panjang, kami minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak Darat karena ada kesalahan di wilayah Pak. Iya. Sebelumnya terima kasih. Saya mengucapkan paling dalam Pak. Iya. Maaf Pak. Sama. Iya Pak. Semua juga. Bahannya nggak hancur. Dari spon ya. Bapak-bapak idaman mertua ini logika dasarnya gimana sih, ha? Bapak-bapak penjual es gabus ini katanya dituduh gabusnya itu pakai spons. Gini loh Pak, spons itu harga jualnya minimal 2.500 sampai 6.000 sekian. Sedangkan es gabus itu dijual 2.000. Rugi bandar dong. Ngapain dijual kalau seperti itu? Hah? Apalagi bapak-bapak ini bilang nyerap air ini, nyerap air. Ya emang es gabus dari dulu nyerap air Pak. Kalau nyerap anggaran mah itu Bapak. Kita balik lagi deh ke logika dasar. Orang jualan itu ya nyari untung gitu. Kecuali emang bahan dasarnya itu gratis gitu. Misal barang sitaan, terus dijual lebih murah, itu mungkin wajar.